Tidak hanya itu, tetapi yang paling sulit dipercaya adalah bahwa bahkan keluarga Ito di Jepang yang paling banyak membawa orang-orang berada di sini. Melihat keluarga Renza, tidak hanya kerabat yang menghilang, tetapi bahkan seorang teman pun tidak datang. Sedangkan Tama yang dianggap sampah, mereka bahkan tidak bisa dihitung sebagai kentut. Mahe Renza juga benar-benar tidak menyangka bahwa Tama dapat mengelola hubungan yang begitu kuat, sehingga banyak orang yang rela mempertaruhkan hidup mereka untuk membantunya. Ini membuat Mahe Renza tidak hanya terkejut, tetapi juga sedikit malu. Malu? Saya telah berteman selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak ada siapapun yang datang untuk membantu pada saat yang kritis seperti ini. Dibandingkan dengan Tama, popularitasnya sangat buruk. Pada saat ini, hati Tama memang sangat tersentuh. Sambil tergerak, dia juga dengan enggan berkata kepada Ito Nanako, Linda Suteja, dan yang lainnya, semuanya, ini hanya masalah kecil. Aku tidak ingin mengganggu semua orang. Aku benar-benar minta maaf. Linda buru-buru bertanya, Tuan Renza, kami menerima banyak bantuan dari Anda pada hari kerja. Bagaimana kami bisa berdiri dan menonton situasi ini? Tama tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu menebak identitasku? Dari mana? Linda mengelurkan lidahnya dan menunjuk Ito Nanako dan berkata, Nanako menebaknya, tapi itu awalnya tebakan. Setelah dikonfirmasi oleh hal lain, kami bergegas. Tama tiba-tiba kembali ke akal sehatnya dan berkata, telepon yang Anda hubungi kemarin yang membantu Anda mengonfirmasinya? Sepertinya saya memberitahu Anda di telepon bahwa saya berada di Surabaya untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Linda berkata dengan malu, ya, Tuan Renza, jangan marah. Saya tidak bermaksud menguji Anda. Saya hanya terlalu ingin tahu tentang identitas Anda, jadi saya hanya memastikannya. Nanako Ito merasa malu dan berkata dengan tergesa-gesa, Tama, tolong jangan salahkan Sister Linda. Semua ini adalah ideku. Aku menginstruksikan Sister Linda untuk melakukan ini. Tama tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, kenapa? Kalian semua datang sejauh ini karena aku, jadi bagaimana aku bisa disalahkan? Nanako Ito menghela nafas lega dan buru-buru bertanya, Tama, apakah kamu yakin dengan urusan hari ini? Tama mengangguk dan tersenyum, dan berkata, tentu saja, Tama tidak pernah bertarung yang tidak pasti. Dengan mengatakan itu, Tama melihat ninja Jepang dan bawahan Suteja yang berdiri rapi di beberapa baris tidak jauh di belakangnya, dan berkata, Nanako, jangan mengambil tindakan apapun dengan ninja yang boleh kamu ambil. Ini kamu sama halnya dengan pria sampingan. Lihat saja mereka diam-diam di belakangku. Linda mau tak mau berkata, Tuan Renza, apa yang kau lakukan? Tama tersenyum tipis. Jika saya harus mencari pembantu bahkan untuk berurusan dengan front kataklismik di distrik itu, maka saya masih memiliki wajah seperti itu? Pada saat ini, keluarga Renza tidak tahu harus berkata apa. Martin, Andy dan yang lainnya, bahkan keinginan untuk menghela nafas dalam hati menghilang. Apa yang kamu katakan? Mereka merasa bahwa Tama sudah memasang semua yang bisa dipasang di dunia ini. Mengapa ada front kataklismik? Dengan nada itu, seolah-olah front kataklismik bukanlah organisasi tentara bayaran papan atas, tetapi seorang anak berusia 3 tahun. Mahe Renza juga memiliki kulit kepala yang mati rasa. Dia benar-benar takut bahwa para pembantu yang ditemukan Tama tidak akan membantu satu persatu pada waktu itu. Jadi hati yang baru saja rileks, menjadi sangat khawatir lagi. Pukul 7:40, di jalan di kaki gunung yang hanya bisa menuju Gunung DR, sudah terlihat prosesi pemakaman. Ada sekitar 100 ahli dari front kataklismi, masing-masing mengenakan kain kabung, dan 8 jenderal bintang 5 dari front kataklismik yang membawa 2 peti mati bergegas menuju Gunung DR. Ketika Tama melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit naik. Yoshua, akhirnya kamu di sini.
Prosesi pemakaman ratusan ahli dari Front Cataclysmic sangat cepat. Bahkan di depan ada 8 jenderal bintang 5 di Front Cataclysmic membawa 2 peti mati. Kecepatan berbaris tidak berbeda dengan lari cepat. Dan pejalan kaki ini mengenakan sepatu bot kulit taktis yang sama. Dan ketika berjalan cepat di lantai beton, mereka membuat langkah kaki yang seragam, bergema di seluruh lembah. Di dalam tim, ada seorang lelaki tua, yang berjalan cepat bersama tim saat ini, sudah kelelahan dan terengah-engah. Namun anak-anak muda di sekitarnya tidak memberinya kesempatan untuk berhenti dan mengambil nafas, malahan mereka terus mendesaknya untuk terus berjalan cepat, bahkan ada yang mendorongnya ketika hendak terjatuh, atau menarik tali rami dengan kasar. Baktinya memaksanya untuk maju. Orang tua ini adalah Chen Sucipto. Saat ini, puncak Gunung DR Tama dan yang lainnya sudah melihat Yoshua bersama Front Cataclysmic yang terus mendekat ke DR di bawah sinar matahari pagi. Semua orang dapat melihat 2 peti mati hitam yang mencolok. Oleh karena itu, semua orang tahu betul bahwa kelompok orang ini pastilah Front Cataclysmic. Keluarga Renza tiba-tiba merasa seperti musuh besar, semuanya gelisah. Tama melihat prosesi pemakaman di kaki gunung dari kejauhan, dengan seringai di sudut mulutnya. Pada saat ini, Tama menghela nafas dalam hatinya, "Tentara Yoshua, kamu akhirnya di sini. Bukan hanya aku menunggumu dengan tergesa-gesa. Jenderalmu Wildan dan dermawanmu Zain juga telah menunggumu berhari-hari." Tanda seru petik 2. Pada titik ini, Tama berkata kepada Leo, "Leo, berikan perintahku untuk membiarkan paman-paman di bawah gunung itu untuk mendaki gunung." Tidak ada yang bisa menolak. Ya, Leo segera memberitahu orang-orang di bawah dan menyuruh mereka membuka jalan. Meskipun orang-orang ini tidak marah, karena itu adalah perintah Tama, semua orang hanya bisa mengikutinya. Akibatnya, mereka pindah ke kedua sisi dan memberi jalan ke gunung. Yoshua yang menuju ke depan. Ketika melewati orang-orang ini, dia hanya melirik mereka. Melihat bahwa mereka tidak menghalangi, dia tidak melihat mereka lagi, dan berjalan menuju kuburan DR di tengah gunung. Jalan mendaki gunung ini adalah bagian dari proyek pondasi Gunung DR di mana keluarga Renza telah menghabiskan banyak uang. Seluruh jalan lebar dan datar, dan bahkan supercar dengan sasis terendah dapat dengan mudah dilepaskan. Pukul 7.55, Yoshua memimpin para prajurit Front Cataclysmic dengan kasar melewati tikungan terakhir, dan berjalan langsung menuju gerbang marmer putih makam DR. Kelompok Master Front Cataclysmic yang terlatih ini penuh dengan aura pembunuh, berbaris, seperti penjaga kehormatan, setiap langkah rapi dan kuat, dan semakin dekat mereka, semakin mengejutkan perasaan mereka. Pada saat ini, dia melihat 2 atau 300 orang dari keluarga Renza berkumpul di sini, dan tidak ada yang mengenakan kain berkabung. Dia sangat marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Herman, yang berada di sebelahnya, juga melihat bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Wade yang memakai kain berkabung, dan berkata dengan marah, "Tuan Herman, Anda telah memberi keluarga Renza kesempatan untuk bertahan hidup." Tampaknya mereka tidak menginginkannya. Yoshua mencibir, "Tidak apa-apa. Karena mereka tidak menginginkan wajah mereka, pertama-tama mereka akan mengambil kuburan leluhur keluarga Renza hari ini, menggagalkan tulang cahya Renza itu, dan mengubur pemandangan orang tua saya. Setelah hari ini, mereka akan melanjutkan ke kubur keluargamu. Bunuh semua anggota keluarga satu persatu." Chen Sucipto sudah lari dan mematahkan kakinya saat ini, dan berkata dengan terengah-engah, "Tentara, aku lebih baik mati daripada menyerah." Yoshua berkata dengan jijik, "Jika ini masalahnya, maka semua mati." Bagaimanapun, dia memimpin dan berjalan menuju gapura makam DR, dan Tama juga berjalan di bawah gapura saat ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.